Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nyak Baida dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis dan evaluasi jabatan, tentang pemanfaatan job evaluation. Di sini kita akan membahas menjadi 3 bagian. Yang pertama tujuan dan manfaat, yang kedua studi kasus dan solusinya, yang ketiga ada kesimpulan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang tujuan evaluasi jabatan. Di sini ada tujuan evaluasi jabatan adalah untuk menentukan besaran kompensasi yang adil dan layak bagi pegawai sesuai dengan beban dan tanggung jawab pekerjaannya. Terus ada manfaat utama dari evaluasi jabatan adalah adanya sistem kompensasi yang baik dan berkeadilan. Selanjutnya ada manfaat job evaluation. Yang pertama dapat meningkatkan komunikasi antara manajer dan karyawan. Yang kedua dapat meningkatkan kepuasan dan retensi kerja. Yang ketiga dapat meningkatkan kinerja karyawan dan profitabilitasnya. Yang keempat ada dapat mengidentifikasikan kandidat karyawan yang akan dipromosikannya. Baik, di pembahasan kedua kita akan membahas tentang studi kasus. Di perusahaan ABC adalah perusahaan besar yang beroperasi di sektor manufaktur. Mereka memiliki berbagai potensi pekerjaan yang berada di semua tingkatan organisasi, mulai dari pekerjaan produksi hingga manajer tingkat atas. Namun, mereka menghadapi beberapa masalah terkait dengan ketidakjelasan dalam peran dan tanggung jawab pekerjaannya, ketimpangan dalam penggajian dan kurangnya struktur yang jelas dalam pengembangan kasus karyawan. Di sini kita ada solusinya, itu perusahaan ABC menentukan untuk menerapkan job evaluation sebagai alat untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Berikut ini adalah langkah-langkah yang diambil dalam pemanfaatan job evaluation. Yang pertama, ada penempatan tujuan, di mana perusahaan ABC menetapkan tujuan yang jelas untuk job evaluation-nya, yaitu mengembangkan struktur gaji yang adil dan transparan, memastikan konsistensi dalam pengelompokan pekerjaan, dan membangun jalur karir yang jelas bagi karyawan. Yang kedua ada penentuan metode job evaluation, di mana perusahaan ABC memilih metode job evaluation yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik perusahaan mereka. Beberapa metode yang umum digunakan adalah metode peringkat, metode poin, atau metode komparatif. Terus ada yang ketiga ada analisis pekerjaan, di mana perusahaan ABC melakukan analisis mendalam terhadap setiap posisi pekerjaan yang ada di perusahaan. Analisis pekerjaan mencakup identifikasi tugas, tanggung jawab, persyaratan kualifikasi, kompetensi yang diperlukan, serta dampak pekerjaan terhadap tujuan perusahaan. Di poin keempat ada penilaian pekerjaan. Berdasarkan analisis pekerjaan, perusahaan ABC menilai setiap posisi pekerjaan menggunakan metode job evaluation yang telah dipilih. Penilaian ini melibatkan penentuan faktor-faktor penilaian yang relevan seperti tingkat tanggung jawab, keterampilan yang diperlukan, kompleksitas tugas, dan pengurus pekerjaan terhadap kesuksesan perusahaan. Selanjutnya ada pengelompokan pekerjaan. Setelah penilaian pekerjaan dilakukan, perusahaan ABC mengelompokkan posisi pekerjaan berdasarkan nilai yang diberikan. Hal ini membantu dalam pembentukan kelompok pekerjaan yang sebanding dalam hal nilai dan kompleksitas kelompok pekerjaan ini menjadi dasar untuk pengelompokan gaji dan pengembangan karir. Selanjutnya ada struktur gaji yang adil, di mana perusahaan ABC menggunakan hasil job evaluation untuk membentuk struktur gaji yang adil dan transparan. Mereka menetapkan rentang gaji yang sesuai dengan setiap kelompok pekerjaan berdasarkan nilai dan kompleksitas pekerjaan. Ini membantu mengurangi ketimpangan dalam pengajian dan memberikan penghargaan yang adil kepada karyawan sesuai dengan kontribusi mereka. Dan yang terakhir ada pengembangan karir, di mana dalam menggunakan job evaluation ini perusahaan ABC dapat membangun jalur karir yang jelas bagi karyawan mereka sehingga mereka dapat mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki. Dan yang terakhir di kesimpulannya dapat disimpulkan dari kasus ini bahwa menerapkan job evaluation itu sangatlah penting bagi perusahaan, dikarenakan dapat membantu perusahaan untuk menentukan kompensasi yang adil dan layak bagi pegawai sesuai dengan beban dan tanggung jawabnya
tanggung jawab pekerjaan sehingga dapat terjadinya hubungan komunikasi yang baik antara karyawan dan manajer. Baik, mungkin segitu dari saya. Kalau misalkan ada yang kurang, maafkan. Makasih.